Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan masuk pada chapter 6, Our Busy Roads. Ini adalah materi terakhir yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah to show the existence of things and people, untuk menunjukkan keberadaan benda ataupun orang. Nah, untuk menunjukkan keberadaan benda ataupun seseorang meliputi jumlah atau kuantitasnya, kita dapat menggunakan there are, there is, dan quantifier. Yang pertama kita pelajari adalah there is dan there are. Nah, penggunaan there is dan there are ini perbedaannya adalah kalau there is dia digunakan ketika diikuti kata benda singular atau satu benda. Nah, ini artinya adalah setelah there is kita harus memakai kata benda yang merupakan kata benda singular atau hanya satu benda saja. Dan kemudian there are digunakan ketika diikuti kata benda plural atau jamak ataupun lebih dari satu benda. Contoh penggunaannya bisa kita lihat berikut ini. Nah, ini adalah contoh yang terdapat dalam buku cetak bahasa Inggris kelas 8. There are 6 characters in this book. There are 3 girls, Siti, Dayu, and Lina. There are 3 boys, Udin, Benny, and Edo. There is 1 girl with a headscarf, Siti. There is 1 girl with plaits, Dayu. There is 1 girl with loose hair, Lina. There is 1 boy with curly hair, Edo. There is 1 boy with straight hair, Udin. There is 1 boy with wavy hair, Benny. Ada 6 karakter di buku ini. Ada 3 anak perempuan, Siti, Dayu, dan Lina. Ada 3 anak laki-laki, Udin, Benny, dan Edo. Ada seorang anak perempuan dengan kerudung, Siti. Ada seorang anak perempuan dengan rambut dikepang, Dayu. Ada seorang anak perempuan dengan rambut digerai, Lina. Ada seorang anak laki-laki dengan rambut keriting, Edo. Ada seorang anak laki-laki dengan rambut lurus, Udin. Dan ada seorang anak laki-laki dengan rambut bergelombang, Benny. Nah, di sini there are dan there is itu artinya adalah ada. Nah, penggunaan there is bisa kita lihat pada kalimat there is 1 girl with plaits, Dayu. There is 1 girl with loose hair, Lina. There is 1 boy with curly hair, Edo, dan seterusnya. Nah, di sini penggunaan there is yang pertama itu adalah there is digunakan ketika kita ingin menjelaskan atau menerangkan benda ataupun orang yang berjumlah satu. Hanya berjumlah satu orang saja, tidak lebih dari satu. Makanya di sini tulis dengan there is 1 girl. Contoh berikutnya adalah pada kalimat there is 1 girl with loose hair, Lina. Kemudian there is 1 boy with curly hair, Edo, dan seterusnya. Nah, di sini berarti saya ulangi kembali, there is digunakan untuk menerangkan kata benda ataupun orang yang berjumlah satu orang saja. Nah, kemudian there are, di sini kita lihat contohnya adalah there are 6 characters in this book. Nah, di sini there are digunakan ketika kita ingin menunjukkan ataupun menerangkan ada lebih dari satu orang ataupun benda yang ingin kita terangkan. There are 6 characters, ada 6 karakter. Dan jangan lupa di kata bendanya kita harus menambahkan dia dengan as atau menunjukkan bahwa dia benda lebih dari satu. Makanya di sini dibuat dengan 6 characters. Berarti ada tambahan s di belakang kata benda. Ada 6 karakter di buku ini. Kemudian contoh berikutnya adalah there are 3 girls, Siti, Dayu, and Lina. Ada 3 anak perempuan, Siti, Dayu, dan Lina. Nah, dia memakai there are karena di sini ada 3 anak perempuan, berarti lebih dari satu anak perempuan. Makanya di sini setelah kata benda girl, ini girl artinya adalah anak perempuan, ditambah dengan akhiran s bahwa dia menunjukkan ada lebih dari satu anak perempuan. Kemudian terakhir adalah there are 3 boys, ada 3 anak laki-laki. Nah, di ujung kata benda boy ada s menunjukkan bahwa dia lebih dari satu anak laki-laki karena ada 3 anak laki-laki di sini. There are 3 boys, ada 3 anak laki-laki. Nah, berarti there are digunakan untuk menerangkan kata benda yang lebih dari satu, termasuk orang ataupun benda.
Kemudian there is digunakan untuk menerangkan atau menunjukkan kata bendanya yang hanya ada satu kata benda ataupun orang saja. Kemudian quantifier. Quantifier ini adalah kata keterangan yang menyatakan jumlah ataupun kuantitas namun tidak pasti. Kita tidak tahu apakah jumlahnya 2, 3, 4 ataupun 5. Namun quantifier ini kita bisa memakai kata many, much, few, little, some, dan a lot of. Nah, quantifier ini kita letakkan sebelum kata benda. Contohnya, the roads are very busy now because there are many vehicles. There are also many pedestrians. There is little discipline on the road, but there are very few policemen around. Di sini ada tulisan there are many, kemudian juga there are also many, dan terakhir there is little discipline on the road, dan there are very few policemen around. Kemudian contoh yang kedua, in big cities there is much smoke from the vehicle. You can say there is much air pollution. So there are very few stars in the sky there. There are a lot more stars in small village. Nah, di sini ada penggunaan much, kemudian ada few. Nah, di sini walaupun artinya sama-sama banyak, namun dia penggunaannya berbeda antara many, much, ataupun little, dan few. Nah, sebelum itu kita belajar dulu tentang countable dan uncountable noun karena ini hubungannya sangat erat dengan penggunaan quantifier. Nah, countable noun ini adalah benda yang bisa dihitung jumlahnya berapa. Seperti contohnya misalnya ada 2 mobil, 2 motor, ataupun 2 anjing, 2 dokter, 2 polisi. Maksudnya ini adalah kata benda yang kita bisa hitung berapa jumlahnya. Kemudian ada yang namanya uncountable noun. Uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung satu-satu. Contohnya seperti as, cheese ini keju, sugar, gula, coffee, kopi, smoke, asap, pollution, polusi, discipline, dan lain-lain. Nah, ini berarti bendanya tidak bisa kita hitung. Contohnya saja S. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ada 2S ataupun 3S. Namun, di dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan contohnya a cup of S, segelas es. Ataupun misalnya seperti coffee, a cup of coffee, segelas kopi. Kemudian juga smoke, kita tidak bisa hitung berapa jumlah asap yang ada. Namun, kita bisa mengatakan dengan banyak atau sedikitnya asap yang ada. Nah, kembali lagi kepada quantifier. Nah, di sini di quantifier ini ada 4 yang menjadi fokus utama kita, yaitu pertama adalah many, much, few, dan little. Nah, di sini many dan much ini sama-sama artinya adalah banyak. Namun penggunaannya berbeda. Kalau many digunakan untuk countable noun. Nah, ingat countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Nah, walaupun di sini kata benda, namun orang juga termasuk dalam kata benda kalau dalam bahasa Inggris ya. Walaupun dia misalnya polisi itu kan dia wujudnya adalah orang, namun dalam bahasa Inggris itu juga disebut dengan kata benda. Kata benda itu meliputi dari orang, hewan, benda-benda mati, ataupun sebagainya. Nah, berarti many ini digunakan untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Contohnya tadi adalah there are many vehicles, ada banyak kendaraan. Nah, di sini ya untuk mempermudah kita mengenali apakah dia countable noun atau tidak, maka apabila dia dalam bentuk dalam bentuk kata benda yang lebih dari satu, dia berakhiran s. Contohnya saja misalnya kita buat ada banyak kucing. Berarti kita bisa buat dengan there are many cats. Nah, itu berarti kata bendanya apabila dia lebih dari satu, kita bisa membuatnya dengan tambahan s. Berarti itu adalah countable noun. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh dari penggunaan many adalah contohnya there are many police in this place. Ada banyak polisi. There are many policies in this place. Ada banyak polisi di sini. Kemudian kita lihat penggunaan much. Nah, much ini artinya banyak, namun digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya tadi seperti apa? Seperti smoke, discipline, pollution, ice cream,
sugar, dan lain-lain. Nah, contoh yang tadi adalah there are much smoke from the vehicle. Ada banyak asap dari kendaraan. Nah, di sini kita pakai much karena smoke ini adalah uncountable noun karena asap tidak bisa dihitung. Berarti kita mengatakan dengan ada banyak asap dari kendaraan, kita buat dengan there are much smoke from the vehicle. Penggunaannya hanya berbeda pada apabila many digunakan untuk countable noun, untuk kata benda yang bisa dihitung, namun much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian perbedaan antara few dan little. Few dan little ini sama-sama artinya sedikit. Penggunaannya kalau few digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung, sedangkan little digunakan untuk uncountable noun ataupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh few adalah there are very few policemen around. Ada sedikit polisi di sekitar. Nah, di sini kita pakai few untuk menyatakan bahwa ada sedikit polisi di sini. Kenapa kita pakai few? Karena policeman itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Kita tahu berapa jumlah polisi. Kita bisa hitung polisi ada berapa. Namun, apabila kita hanya ingin menjelaskan bahwa ada sedikit polisi di sini, kita bisa menggunakan there are very few policemen around. Untuk little, contoh little, kita bisa menggunakan, kita ingin menyatakan bahwa ada sedikit disiplin di jalanan. Berarti there is little discipline on the road. Maka kita menggunakan little untuk menjelaskan ada sedikit disiplin di jalanan, kita pakai little. Karena disiplin ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung dan tidak berwujud kata bendanya. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ingin membuat ada kalimat ada banyak kucing di jalan. Berarti kita membuat dengan there are, karena di sini banyak berarti kita pakai there are karena dia lebih dari satu kucing, ada banyak kucing. Nah, di sini kucingnya kita tambah dengan akhiran s. There are many cats on the road. There are many cats on the road. Ada banyak kucing di jalan. Kemudian kita ingin buat kalimat ada sedikit kucing di jalan. Nah, karena kucing ini adalah kalimat kata benda yang bisa dihitung, maka kita menggunakan few. There are few cats on the road. Ada sedikit kucing di jalan. Kemudian ada banyak asap di sini. Nah, asap adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti kita buat dengan there are much smoke here. There are much smoke here. Ada banyak asap di sini. Kemudian ada sedikit asap di sini. Berarti kalimatnya adalah there is little smoke here. Ada sedikit asap di sini. Kemudian coba complete with much, many, few, ataupun little. Coba lengkapi kalimat di bawah ini dengan much, many, few, dan little. Kalau much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung dan artinya banyak. Kalau many artinya banyak namun digunakan untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Few untuk menjelaskan bahwa bendanya sedikit namun untuk kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan little untuk menyatakan sedikit namun dia untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya nomor 1, hurry up, we do not have blank 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 time. Nah, di sini kita perhatikan dulu kata benda yang dipakai. Di sini time. Nah, waktu. Waktu itu dia termasuk pada uncountable noun karena tidak bisa hitung berapa jumlah waktu. Karena biasanya waktu ini hanya bisa digambarkan dengan contohnya menit, detik ataupun jam. Nah, di sini berarti kita tidak bisa memakai many ataupun few untuk melengkapi kalimat ini karena time ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti hurry up, we don't have blank 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 time. Ayo cepat, kita tidak punya titik-titik waktu. Berarti dia di sini memakai adalah much. Hurry up, we don't have much time. Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu. Kemudian contoh yang kedua, I don't like sweet, please add blank 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 sugar. Saya tidak suka manis, tolong tambahkan titik-titik sugar. Nah, sugar adalah uncountable noun atau kata benda tidak bisa dihitung. Maka berarti kita di sini harus menambahkan kata sedikit. I don't like sweet, please add
blank blank sugar. Saya tidak suka manis, tolong tambahkan sedikit gula. Nah, di sini apabila kita ingin menyatakan sedikit, namun untuk uncountable noun kita bisa memakai little. Berarti I don't like sweet, please add little sugar. Nah, sekian dulu materi hari ini. Kerjakan latihan yang akan Miss berikan. I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.